Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sahabat holistik sekalian, kita ketemu lagi di channel Holistic TV, Holistic TV Official. Pada kesempatan kali ini kita masih ya dengan Pak Puji Hartanto di sini sebagai narasumber kita. Kita akan membahas masalah yang terkait dengan informasi kesehatan di masyarakat. Ya. Sahabat holistik sekalian, mungkin ada sahabat holistik sekalian bertanya terkait dengan data-data yang dibutuhkan. Biasanya kalau sahabat kita atau sahabat holistik sekalian berkonsultasi, kita punya permasalahan kesehatan, kita konsultasi kepada terapis, terutama terapis holistik, ada data-data yang ditanyakan. Ya, biasanya foto lidah dan keluhan. Nah ini yang pengen coba ditanyakan ini Pak Puji terkait dengan apa sih sebenarnya data-data penting ya, dalam artian data-data dasar, data-data standar yang itu harus disampaikan kepada terapis untuk paling tidak memberikan gambaran kondisi sebenarnya dari kondisi pasien atau klien yang sedang konsultasi atau sedang berikhtiar terhadap kesehatannya. Yeah. Kalau konsultasi, kalau lengkap ya, kalau mau lengkap misalnya kita tatap muka ya, kita bicara tatap muka bukan lewat WA. Tatap muka itu selengkap mungkin sebenarnya. Jadi misalnya dia periksa di rumah sakit, ada data dari tensinya dia, kemudian kondisi darahnya dia, mungkin kondisi yang sudah dilengkapi dari laboratorium bisa disampaikan itu. Karena nanti dihubungkan misalnya dengan tubuh lembab dingin, tensinya tinggi, gulanya tinggi, tensinya tinggi karena lembab dingin, itu kan nyangkut itu. Itu. Nah itu ada dibutuhkan dan boleh. Misalnya nggak bawa itu ya masih bisa gitu. Cuma kalau bawa itu akan lebih lengkap lagi. Kemudian ada iridologi, kemudian ada gejala dari wawancara, terus ada perabaan. Misalnya kita lihat nadinya, kemudian lihat tekstur kulitnya, kemudian lihat warna kulitnya, terus bentuknya kasar atau halus dan sebagainya, pori-porinya besar atau itu banyak gitu. Perabaan, oh daerah ini ada lebih tebal daripada yang sebelah kirinya, berarti ada penumpukan otot di situ, kenapa dan sebagainya, ada tulang yang bergeser dan sebagainya, itu komplit sekali sebenarnya. Karena tinggal masalah yang mau ditanyakan apa, kemudian kondisinya seperti apa. Nah, kalau kemudian lewat WA, maka yang bisa dilihat lewat WA tadi, itu hanya lidah, nadi kan nggak mungkin, itu. Kemudian kalau perlu foto misalnya udim ya, kakinya udim atau tidak, fotonya kalau yang sudah jeli, sudah biasa, melihat foto kakinya dia udah bisa, ini udim atau tidak. Walaupun mungkin orang umum melihat ini kakinya belum bengkak, tapi bagi orang yang terlatih itu, ini sudah bengkak, tapi tidak terlihat oleh orang biasa. Itu seperti itu. Nah, makanya dari foto itu bisa bentuk kulitnya, warna kuning, biasanya lidah yang utamanya. Lidah nanti dibutuhkan yang lain bisa. Terus data-data informasi dari laboratorium juga bisa disampaikan. Terus gejalanya. Nanti kalau terapisnya masih butuh data, dia akan menanyakan berdasarkan apa yang sudah diberikan. Ini diberikan ini, tapi saya butuh data gejala apa yang tidak tersebut di sini yang nanti menentukan, misalnya ini simpang, kemungkinan 1, kemungkinan 2 atau kemungkinan 1, 2, 3 itu. Maka ketika dia mendapatkan jawaban dari kemungkinan yang membingungkan tadi, dia terjawab, maka dia bisa menentukan dia arahnya ke sana, yang satu ke sana atau ke sana. Itu seperti itu. Jadi kadang saya menanyakan itu ketika saya butuh jawaban menghadapi persimpangan tadi. Saya tanya, yang disukai makanannya apa, terus dia kebiasaan makanannya apa, obat yang diminum apa dan sebagainya, itu untuk menjawab ini. Nah ini gambarannya kayak gitu. Jadi kalau ditanyakan data ya kalau bertemu muka ya selengkap mungkin. Kalau tidak bertemu muka ya
tidak lengkap nanti akan muncul pertanyaan ketika memang dibutuhkan itu. Dan paling abdul memang ketemu. Tapi kalau kita ketemu orangnya jauh di bawah nggak mungkin, itu kan kita harus punya kemampuan. Nah, menjawab lewat HP itu tidak semudah ketika kita ketemu dengan langsung. Caranya gimana bisa menjawab lewat HP itu? Dia sudah punya jam terbang di lapangan. Ketemu kasusnya, ketemu pernah meraba orang yang dengan kayak gini. Maka ketika dilihat HP, dia sudah begitu ngelihat foto lidahnya, ngelihat gejalanya, apa dia di sini sudah ada gambaran, menggambarkan sesuatu itu. Oh ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah itu ketemu. Ini kayak ada artikel tulisan yang ini antara anak belajar dengan visual, dengan melihat video, dengan membaca beda. Kemampuan menggambarkannya itu yang membaca. Nah kalau HP kan dibaca, WA kan dibaca. Nah itu langsung di sini. Coba kalau bentuknya video dia cerita kayak gini, kita tidak bisa membayangkan karena sudah ada semuanya di situ. Itu. Tapi bisa aja dalam bentuk cerita kayak gitu. Cuma tidak tertulis. Nanti juga susah juga harus nyetel lagi. Kalau tertulis kan dia langsung bisa. Nanti besoknya konsultasi pada orang itu disertakan lagi data yang sebelumnya itu. Baik foto lidahnya maupun ini gejalanya, terus ramuan yang diberikan, kemudian hari ini yang sudah berkembang apa. Nanti kalau misalnya lidahnya tambah lembab kan aneh. Dikasih anti lembab kok lidahnya tambah lembab, ini biasanya ada pelanggaran baik makanan atau obat lain masuk gitu. Nah itu gambarannya kayak gitu. Kalau berubah anti lembab, dikasih anti lembab, lidahnya jadi tidak lembab, kemudian terjadi pengurangan gejala dan masih ada tersisa gejala. Nah sisa gejala itu yang kita kemudian benahi, selesaikan. Gambarannya kayak gitu. Berarti yang pastinya datanya selengkap mungkin data selengkap mungkin, mau itu dari laboratorium ataupun yang lainnya, silahkan disertakan, disampaikan selengkap mungkin. Yang pasti itu nanti bantu juga ya terkait dengan penegakan diagnosa. Sahabat tulis sekalian ya, kalau memang ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Ada hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan. Insya Allah kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.